ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Alhamdulillah, kembali memuji Allah dan juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-28. Itu menunjukkan bahwa kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan tahun ini. Maka ketika bulan Ramadan pergi, ada dua hal, ada dua perkara yang harus kita raih. Karena siapa yang tidak meraih dua hal tersebut, maka itu merupakan musibah dan kecelakaan. Yang pertama adalah mendapatkan atau memperoleh pahala ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Maka siapa yang tidak meraih, tidak mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang dilakukan, maka itu adalah musibah. Para sahabat ketika berada di penghujung Ramadan, apa yang mereka lakukan? Maka ada di antara sahabat melakukan sesuatu ketika berada pada penghujung bulan Ramadan. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa yang beliau lakukan ketika berada di penghujung bulan Ramadan yang menandakan bahwa bulan Ramadan akan pergi di tengah-tengah mereka? Maka Abu Talib, Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Lalu beliau berkata, "Ya laita akhi, man hadal maqbul fanuhannihi, wa man hadal mardud fanu'adzihi." Ali bin Abi Thalib berkata kepada para sahabat, seandainya saya mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti saya datang kepadanya dan mengucapkan selamat karena betul-betul mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Jadi dengan perkataan Ali di sini, setelah bulan Ramadan pergi,
siapa yang berhasil mendapatkan pahala dari Allah dari ibadah-ibadah yang dilakukan, yang pernah dilakukan, maka itu selamat, sukses di dalam mengisi bulan Ramadan. Maka kata Ali, seandainya saya mengetahui di antara kalian yang ada ini, saya mengetahui bahwa betul-betul ibadahnya diterima oleh Allah, pasti saya datang kepadanya mengatakan, selamat, engkau telah berhasil. Dan kata Ali radhiyallahu anhu, wa man hadzal mardud fanu'ajzi. Dan seandainya saya mengetahui siapa yang tidak diterima, ditolak pahalanya yang telah dilakukan, pasti saya juga mendatanginya, datang kepadanya dan mengucapkan ta'ziyah. Apa ta'ziyah itu? Kapan diucapkan ta'ziyah? Belasungkawa ketika ada musibah yang besar, ketika ada kematian. Tapi kata Ali, seandainya saya mengetahui di antara kalian setelah bulan Ramadan pergi tetapi tidak memperoleh pahala, maka itu adalah musibah yang besar. Maka kita punya optimis yang besar bahwa insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang diucapkan kepadanya selamat, bukan orang yang diucapkan kepadanya takziah. Dan juga Abdullah bin Mas'ud juga demikian. Ketika bulan Ramadan pergi, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyuhal maqbul hani'an, wahai orang-orang yang diterima amalnya, hani'an, selamat, engkau sukses. Jadi sama dengan apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ayyuhal mardud jabahal musibah, dan wahai orang-orang yang tertolak ibadahnya atau terhalang untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, bahkan dia menyia-nyiakan kesempatan yang baik di bulan Ramadan, kata Abdullah bin Mas'ud, jabahal musibah, semoga Allah merahmati karena engkau telah mendapatkan musibah yang besar. Maka jangan belakang Allah. Maka kita berdoa dan berdoa di penghujung bulan Ramadan ini, apa yang kita upayakan selama ini, mulai di hari pertama, kemudian dilanjutkan ketika 10 terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan selamat. Semoga ridha Allah menyertai sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Ramadan. Jadi siapa yang menyanyiakan, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka disebutkan dua sahabat tadi bahwa itu adalah musibah yang menimpa dirinya, musibah besar. Karena di bulan Ramadan adalah kesempatan
Dan malam hari ini kita sudah berada di penghujung, hampir di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan akan pergi. Walaupun bulan Ramadan akan datang lagi, tapi tidak ada jaminan jamaah sekalian kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan Hasan Al-Basri mengatakan, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah arena perlombaan. Arena perlombaan di mana manusia di bulan Ramadan saling berlomba mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka siapa yang bersemangat, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak, dan dialah pemenangnya. Dan orang-orang yang menyanyiakan bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dalam perlombaan tersebut. Inilah. Jadi mudah-mudahan kita di hari yang masih ada ini, mari kita meningkatkan ibadah kita, dan juga setelah itu kita berdoa kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan yang besar karena kita sudah berusaha bersusah payah menjalankan ibadah puasa, berdiri di bulan Ramadan, berdiri di malam hari, melaksanakan salat. Itu adalah suatu usaha yang besar. Kita berdiri salat malam 2 rakaat dalam 1 jam. Itu upaya kita. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang begitu, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang setimpal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa setelah bulan Ramadan pergi, orang-orang yang melalaikan bulan Ramadan atau orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan tetapi tidak maksimal, kita khawatirkan apa yang terjadi, apa yang disebutkan Ali bin Abi Thalib juga Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia mendapatkan musibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita peroleh setelah bulan Ramadan pergi, yaitu ampunan. Ampunan. Karena siapa yang tidak mendapatkan ampunan, tidak meraih ampunan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah setelah bulan Ramadan pergi, maka itu kecelakaan. Celaka. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan agar dosa-dosa diampuni. Di antara hadis yang sering kita dengarkan, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadar
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan alhamdulillah apa yang disebutkan hadis, alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Mudah-mudahan dengan itu bukan kita termasuk orang-orang yang celaka. Bulan Ramadan pergi di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah mudah mengampuni dosa hambanya. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Itulah di antara keistimewaan bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni dosa-dosa tersebut. Makanya Imam Qatadah mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar lahu ma siwahu. Kata Imam Qatadah, siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka sangat sulit diampuni dosanya selain bulan Ramadan. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit mendapatkan ampunan selain bulan Ramadan. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di mimbarnya lalu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Karena mimbar Nabi memiliki 3 tangga. Setiap Nabi naik di tangga pertama, beliau mengatakan amin. Tangga kedua, beliau mengatakan amin. Tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Maka para sahabat bertanya, liman aman ya Rasulullah? Kepada siapa engkau mengaminkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepadaku menyebutkan 3 kondisi orang. Menyebutkan 3 kondisi orang. Di antaranya, salah satu di antaranya yang diaminkan oleh Rasulullah, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan tadi Ibnu Huzaimah, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amku abdin aw ba'uda. Rahimallahu amku abdin aw ba'uda. Semoga Allah mencelakakan atau menjauhkannya dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Dia mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan
Maka Nabi mengatakan amin. Kata Nabi, Jibril menyuruh aku mengatakan amin, maka aku mengatakan amin. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaminkan perkataan Jibril? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa ini betul-betul karena Nabi yang mengaminkan. Amin. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika pergi bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, maka itu kecelakaan besar. Maka di akhir-akhir ini marilah kita terus berdoa agar kedua hal tersebut mudah-mudahan kita bisa memperolehnya setelah bulan Ramadan pergi di tengah-tengah kita. Jangan berpikir bahwa nanti tahun depan ada lagi bulan Ramadan, karena tidak ada jaminan. Jamaah sekalian, kita masih bisa bertemu seperti kondisi kita sekarang ini. Namun kita masih mengharap, tapi itu tergantung takdir Allah. Kalau kita masih bisa mendapatkan, maka alhamdulillah. Tetapi itu bukan kepastian jamaah sekalian. Jamaah diwakilkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mempunyai keyakinan aktivis yang tinggi, mudah-mudahan kita diberikan, kita bisa termasuk orang-orang yang bisa meraih kedua perkara tersebut di atas. Maka berikutnya apa yang kita lakukan setelah itu? Kita menjaga ibadah pahala kita jangan sampai menghilang setelah perginya bulan Ramadan, karena kita melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala tersebut. Di antaranya adalah jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan, dan jangan menyakiti orang yang pernah kita beri, dan jangan melakukan ghibah, karena ghibah adalah kalau kita menggibah orang itu sebenarnya kita memberikan pahala kita kepada orang tersebut. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kembali kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang diberikan pahala yang banyak dan juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.